Shalom, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo melayani semua pemirsa dalam belajar Sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat selama 7 menit, selama 7 hari, setiap jam 7 malam. Hari ini, tepatnya pada tanggal 25 Oktober, hari Senin, dengan judul pembahasan mengasihi orang asing. Namun, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Kita undang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami persembahkan, Allah kami yang maha tinggi, Allah yang kami sembah siang dan malam. Waktu yang indah ini, kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya. Berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan akan berikan bagi mereka masing-masing. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita di hari Senin berbunyi demikian. Di antara nasihat-nasihat ini, Musa menyatakan sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ulangan 10 ayat 14. Sungguh, satu ekspresi yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Tuhan. Sebuah gagasan yang ditemukan juga di tempat lain di dalam Alkitab. Saudara, sebagaimana Mazmur Daud dalam Mazmur 24 ayat 1 menekankan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi, Ulangan 10 ayat 17 sampai 19 juga memberitahukan bahwa ada pernyataan yang dibuat Musa tentang Tuhan. Ada pernyataan yang disebutkan oleh Musa tentang Tuhan. Bahkan lebih penting lagi, ada yang Allah perintahkan dari umatnya sebagai satu hasil dari pernyataan itu. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita melanjutkan bahwa Yahweh bukan hanya maha kuasa di langit dan di bumi. Dia juga adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Kita dapat temukan dalam Ulangan 10 ayat 17. Hal ini tidak berarti bahwa ada Allah-Allah lain, Allah-Allah lebih kecil, seperti yang dianggap sebagai Allah-Allah yang disembah oleh bangsa kafir yang hidup di sekeliling bangsa Israel. Gantinya, hal ini adalah sebuah cara untuk menyatakan bahwa lebih dari sekedar keberadaannya sebagai satu-satunya Allah. Hanya Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa, bukan ilah atau Allah-Allah yang disembah orang kafir. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ulangan 32 ayat 39. Hal ini menegaskan supremasi total Tuhan atas semua kuasa lain, baik yang nyata ataupun hanya imajinasi, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Ayat-ayat itu juga mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar, kuat, dan mengagumkan, yang tidak memihak atau juga tidak menerima suap. Semuanya ini adalah bahagian dari pekabaran yang lebih besar. Yahweh adalah Allah dan Anda umatnya harus taat kepadanya. Sungguh merupakan satu perbandingan yang kuat yang sedang dipaparkan pada bagian ini. Ya, Yahweh adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, pemerintah dan penopang yang berkuasa atas segala ciptaan. Tetapi Dia juga peduli terhadap anak-anak yatim, janda, dan orang asing. Dan Dia menunjukkan kepedulian itu dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka yang mendesak. Allah mengetahui jika seekor burung pipit jatuh ke tanah, sebagaimana Injil Matius 10:29 menyebutkan. Ia mengetahui juga keadaan buruk yang terjadi terhadap mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengatakan kepada umat itu bahwa, oke, mungkin saja engkau adalah yang terpilih, engkau yang khusus, dan aku mengasihi engkau. Tetapi aku mengasihi yang lain juga, termasuk yang membutuhkan dan yang tak berdaya di antara kamu.
Dan sama seperti aku mengasihi mereka, kamu juga harus mengasihi mereka. Ini adalah satu dari tuntutan-tuntutan perjanjianmu. Dan sebuah hal yang penting juga, mungkin demikian Allah akan menyampaikannya bagi saudara dan juga saya yang hidup di zaman ini. Mazmur Daud 147 ayat 5-10, Mazmur Daud merefleksikan sebuah pesan yang Allah sedang sampaikan sebagai berikut. Oh, ternyata Allah pencipta dan setia. Dia peduli terhadap kaum lemah dan orang asing. Dan Allah mengasihi orang-orang yang benar. Allah akan meluruskan jalan orang benar, tapi jalan orang fasik Tuhan bengkokkan. Dia Tuhan, Raja untuk selama-lamanya. Hal ini memberikan arti penting bagi kita saat ini, yang hidup di zaman ini, sebagai orang Kristen yang percaya dan berharap padanya, karena kita akan berbahagia. Inilah pesan dan juga pekabaran yang disampaikan. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat hari ini. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya dengan pelajaran yang kami pelajari hari ini membawa hubungan kami lebih baik dengan Tuhan, iman kami semakin setia hanya kepadamu saja. Kami berpengharapan menantikan kedatanganmu yang tidak lama lagi. Urapi semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka masing-masing sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran Sekolah Sabat hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus